Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas review drama yang berjudul Unsur Cinderella Midori The Hospital Pharmacy. Sebelum kita mengulas kasusnya lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu menyaksikan cuplikan dari drama tersebut. 喘息の持病を抱えている古賀愛美さん。古賀先生の左尺骨にひびが入っております。1ヶ月ほどは今の状態のままかと存じます。左腕の痛みは大丈夫ですか？痛み止めにアセトアミノフェンが出ています。痛みが強い時に1回2錠お飲みいただき、間隔は6時間ほど空けてください。気管支喘息で今服用されているお薬はテオフィリンと吸入薬ですよね。5年ほど前から治療中です。喉の調子が良くないので私が代わりに。よかったらトローチを出すようにお願いしてみましょうか。いえ。タバコをお吸いになるんですか？ええ、たまに。1日どれくらい吸われているのか教えていただけますか？それとご職業も。腕の怪我と関係ないですよね。大丈夫ですか？もう結構ですよ。ありがとうございました。持病の喘息の他にめまいや動悸など何か他にも症状があるんじゃないですか？ありません。検査をした方が。必要ない。先生、おタバコ。吸わないわよ。いや動悸の症状がエコーだけでも。しつこいな。現状適切な治療はしています。こっちは腕が治ればそれでいいんだって。最近タバコは吸っていますか？テオフィリン中毒？検査の結果、血液中のテオフィリンの濃度が上がっていました。古賀さんが服用している喘息薬のテオフィリンは喫煙によって代謝が促進されてしまうんです。そのため喘息の薬を処方していた本庄大学病院の医師はその分を考慮して処方量を増やしていました。古賀さんは喫煙の本数を減らしていたのに、そのことを医師に伝えていなかったので、処方量が増えたままなのに代謝量が減り、テオフィリンの血中濃度が高くなって中毒を起こしてしまっていたんです。じゃあ大きな病気とかじゃなくて、ただタバコを減らしてたから具合が悪くなっていたってこと？まあそうですね。今回を機に今後は体調や生活の変化を医師や薬剤師に伝えてください。それと禁煙も続けてください。今回は続ける前提で薬の量を調整していますから。これで動悸やめまいは収まるってこと？はい。今まで通りバリッバリに働けます。 Berdasarkan cuplikan dari drama tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa nama pasien yaitu Ibu Koga Manami atau Ibu Koga, jenis kelamin perempuan, pekerjaan, politikus atau anggota parlemen di Jepang, di mana Ibu Koga merupakan seorang perokok. Riwayat penyakit dari pasien yaitu asma. Perawatannya dimulai 5 tahun silam. Obat yang diresepkan yaitu teofilin 400 mg 2 kali sehari dan inhaler salbutamol sulfat. Diagnosa retak pada pergelangan tangan kiri yang disebabkan akibat jatuh pada saat wawancara. Penanganannya yaitu diresepkan paracetamol yang diminum 1 tablet saat merasa sakit, di mana paracetamol ini hanya dapat diminum 1 tablet per 6 jamnya. Baru-baru ini, pasien mengalami beberapa gejala, yaitu pusing, jantung berdebar, dan sakit pada bagian dada. Diagnosa awal yaitu keracunan akut. Penanganan terhadap kasus Ibu Koga, di mana dilakukan pemeriksaan ultrasonik dan tes darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan densitas teofilin meningkat menjadi 29,7 mikrogram per mili. Penyebab meningkatnya densitas teofilin dalam darah karena Ibu Koga awalnya merupakan perokok aktif dengan penyakit asma, sehingga diresepkan obat teofilin dengan meningkatkan dosisnya menjadi 400 mg.
Dosis ditingkatkan karena metabolisme teofilin akan dipercepat apabila pasien merokok. Adapun gejala jantung berdebar dan pusing yang baru-baru ini dialami pasien dikarenakan terjadinya keracunan teofilin yang disebabkan oleh pengurangan frekuensi merokok sehingga obat teofilin lebih lama berefek karena metabolismenya melambat. Hal tersebut yang menyebabkan pusing, sakit pada bagian dada, dan jantung berdebar. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka dilakukan pengaturan atau pengurangan dosis obat yang diresepkan dan terus mengurangi frekuensi merokok. Dosis obat yang diresepkan yaitu teofilin 200 mg. Asma didefinisikan sebagai gangguan inflamasi kronik jalan udara yang melibatkan peran banyak sel dan komponennya. The National Asthma Education and Prevention atau NAIPP pada individu yang rentan inflamasi menyebabkan episode berulang dari bengek, sesak nafas, sempit dada, dan batuk. Episode ini biasanya terkait dengan obstruksi jalan udara yang sering reversibel, baik secara spontan maupun setelah pemberian penanganan. Inflamasi juga menyebabkan peningkatan hiperresponsivitas bronkus terhadap berbagai stimulus. Patofisiologi asma ditandai dengan konstriksi spastik dari otot polos bronkiolus yang menyebabkan sulit bernafas. Penyebab yang umum adalah hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Reaksi yang timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi dengan cara seseorang alergi membentuk sejumlah antibodi imunoglobulin E abnormal. Antibodi ini terutama melekat pada sel mas yang terdapat pada interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkiolus dan bronkus pada penderita asma. Bila seseorang terpapar alergen, maka antibodi imunoglobulin E orang tersebut meningkat. Alergen bereaksi dengan antibodi yang telah terlekat pada sel mas dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, di antaranya histamin, zat anafilaksis yang bereaksi lambat yang merupakan leukotrien, faktor kemotaktik, eosinofilik, dan bradikinin. Efek gabungan dari semua faktor ini akan menghasilkan edema lokal pada dinding bronkiolus maupun sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus dan spasme otot polos bronkiolus, sehingga menyebabkan tahanan saluran nafas menjadi sangat meningkat. Peningkatan permeabilitas dan sensitivitas terhadap alergen yang terhirup, iritan, dan mediator inflamasi merupakan konsekuensi dari adanya cedera pada epitel. Inflamasi kronis pada saluran pernapasan dapat menyebabkan penebalan membran dasar dan deposisi kolagen pada dinding bronkial. Perubahan ini dapat menyebabkan sumbatan saluran nafas secara kronis seperti yang dijumpai pada penderita asma. Pelepasan berbagai mediator inflamasi menyebabkan bronkokontriksi, sumbatan vaskuler, permeabilitas vaskuler, edema, produksi dahak yang kental, dan gangguan mukosiliar. Adanya obstruksi pada klien asma dapat berupa sumbatan yang menyeluruh dan penyempitan jalan nafas berat. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian rasio perfusi dan ventilasi. Obat yang digunakan. Yang pertama, teofilin. Teofilin merupakan derivat santin. Efek terpenting santin adalah relaksasi otot polos bronkus, terutama bila otot bronkus dalam keadaan konstriksi. Senyawa teofilin merupakan salah satu obat yang dibutuhkan pada serangan asma yang berlangsung lama atau status asmatikus. Selain itu, teofilin dapat digunakan sebagai profilaksis terhadap serangan asma. Teofilin juga banyak digunakan pada penyakit paru obstruktif kronik dengan tujuan yang sama dengan pengobatan asma. Indikasinya meliputi obstruksi saluran nafas reversibel, kontraindikasi hipersensitif, dan porfiria. Peringatan, hati-hati pada penyakit jantung, hipertensi, hipertiroidisme, tukak lambung, gangguan fungsi hati, epilepsi, kehamilan, menyusui, lansia, dan demam. Efek sampingnya, takikardia, palpitasi,
mual dan gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi sistem saraf pusat, insomnia, aritmia, dan konvulsi. Interaksi obat meliputi efek meningkat bila diberikan bersama diltiazem, eritromisin, fluvostamin, verapamil, ciprofloxacin, norvofloxacin, simetidin. Efek menurun bila diberikan bersama rifampicin. Bila diberikan bersama litium akan menurunkan efek litium. Efek dosis pada teofilin ditingkatkan pada saat pasien masih aktif merokok. Kenapa? Karena enzim bekerja dengan cepat sehingga aktif mengeluarkan teofilin dan otomatis tidak tercapai kadar optimalnya di darah pada dosis yang biasanya. Kenapa terjadi keracunan teofilin? Karena pasien mengurangi intensitas merokoknya tanpa memberitahu dokter, sehingga dokter tetap memberikan dosis yang tinggi atau dosis yang tetap tidak diturunkan, tapi enzim pemetabolismenya sudah bekerja normal sehingga terjadi penumpukan teofilin di darah dan toksisitas pun terjadi. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pasien adalah mengutarakan perubahan gaya hidup atau terkait pola merokoknya kepada dokter agar dokter bisa memberikan dosis teofilin yang sesuai. Selanjutnya, obat salbutamol. Salbutamol termasuk golongan beta-2 agonis, di mana prinsip kerja dari beta-2 agonis adalah relaksasi otot polos jalan napas dengan menstimulasi reseptor beta-2 adrenergik dengan meningkatkan CAMP dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokonstriksi. Beta-2 agonis terdiri dari atas dua kelompok, yaitu short acting dan long acting. Indikasi meredakan bronkospasme pada asma dan obstruksi saluran nafas reversibel lainnya. Kontraindikasi hipersensitif terhadap salbutamol, efek samping, tremor, ketegangan, sakit kepala, kram otot, palpitasi, takikardia, aritmia, vasodilatasi perifer, gangguan tidur, dan tingkah laku, bronkospasme paradoksial, urtikaria, angioedema, hipotensi, kolaps dosis tinggi menyebabkan hipokalemia. Interaksi obat meliputi efek antagonis bersama penghambat beta non-selektif seperti propanolol, nadolol, pindolol, oxprenolol, timolol, alprenolol, penbutolol, dan satolol. Yang selanjutnya parasetamol. Parasetamol bekerja pada pusat pengatur suhu hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh atau antipiretik. Bekerja menghambat sintesis prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Efek antiinflamasi sangat lemah atau hampir tidak ada, sehingga tidak digunakan sebagai antireumatik. Indikasinya, nyeri ringan sampai sedang dan demam. Kontraindikasi, hipersensitif, dan gangguan hati. Peringatan, gangguan fungsi hati, ginjal, dan ketergantungan alkohol. Efek samping, reaksi alergi, ruam kulit berupa eritema atau urtikaria, kelainan darah, hipotensi, dan kerusakan hati. Interaksi obat meliputi kolestiramin menurunkan absorpsi parasetamol, metoclopramid dan domperidon meningkatkan parasetamol. Parasetamol meningkatkan kadar warfarin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.